Anak merupakan harta yang tidak ternilai. Tidak hanya bagi orang tua, tapi anak juga merupakan harta yang tidak ternilai bagi bangsa. Karena masa depan bangsa terletak di tangan anak-anak. Dalam upaya mencerdaskan anak bangsa, hendaknya orang tua berpartisipasi dengan mendeteksi secara dini kesehatan otak anak, agar anak dapat distimulasi dengan tepat dan benar. Anak berusia 0 hingga 2 tahun merupakan saat masa kritis di mana otak mulai tumbuh 0 hingga 80%. Apa saja yang harus dilakukan untuk mendeteksi kesehatan pada anak 0 hingga 2 tahun? Untuk menilai perkembangan kecerdasan anak dapat melalui deteksi kesehatan otak pada anak dengan cara sejak lahir. Bayi haruslah mempunyai refleks untuk menghisap dan fleksi tonus dominan. Perhatikan bentuk fisik dan fungsinya dalam kondisi baik seperti kepala, mata kanan dan kiri, hidung, telinga mulut, struktur tubuh meliputi tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri berbentuk sama, tidak ada yang lebih besar atau kecil. Lalu lihat bentuk tulang. Bentuk tulang yang baik, tidak ada benjolan, dan tulang belakang lurus. Usia 1 bulan. Apabila bayi dalam posisi tengkurap, bayi mampu mengangkat kepalanya sejenak. Dalam 2 bulan, mata bayi dapat mengikuti hingga garis tengah. Pada usia masuk ke 3 bulan, deteksi dapat dilakukan dengan melihat kontak mata bayi. Kondisi bayi yang baik akan mampu melakukan kontak mata, tertawa, dan mata mengikuti objek. Keseimbangan kepala 45 derajat. Ketika usia 4 bulan, bayi dapat menatap dengan mata paling sedikit 20 detik. Di usia 5 bulan, anak mulai mengangkat kepala dan dada pada saat tengkurap, juga mampu dengan tangan dan lengan yang lurus. Anak juga sudah mulai tahu jika namanya dipanggil. 6 bulan. Ketika anak duduk, anak sudah memiliki keseimbangan kepala yang baik, mampu meraih dan menggenggam hanya dengan 1 tangan, dan jika dipanggil namanya, anak akan menengok. Anak sudah mulai duduk dengan 1 tangan menopang tubuhnya, dan tangan yang satunya bergerak aktif. Perhatikan juga di antara usia 7 sampai 8 bulan, anak sudah bisa mengguling, lalu mengguling dari tengkurap ke posisi terlentang. Anak juga sudah mulai mengenal namanya sendiri. Dalam masa 9 bulan, ia juga mampu meraih suatu benda dan memegang benda di kedua tangannya. Pada 11 bulan, bayi mulai dapat memindahkan benda dari tangan yang satu ke tangan yang lainnya. Masuk ke usia 12 bulan, anak mulai menengok ke belakang bila mendengar suara, lalu mengoceh dengan arti. Lalu anak akan mulai duduk tanpa harus dibantu, sampai meniru gerakan saat bermain cilukba. Anak juga sudah mulai dapat menunjuk benda atau objek yang ia lihat. Di usia 15 hingga 16 bulan, anak mulai menunjuk sesuatu dengan maksud tertentu. Memegang dengan menggunakan ibu jari dan telunjuk. Sedangkan di usia 18 bulan, menumpuk 2 buah balok dan berjalan sendiri, mengetahui kata dan nama secara pasif. Dan ketika anak beranjak ke usia 18 bulan, anak akan mulai memiliki kemampuan berbahasa dengan mengetahui kata dan nama walaupun masih secara pasif. Dan di usia 2 tahun, anak akan memahami beberapa puluh kata dan beberapa kombinasi yang terdiri dari 2 kata, menunjuk anggota badan dan gambar bila diminta. Dalam kemampuan gerak, ia akan mulai dapat berjalan mundur, memasukkan benda ke dalam mulut, dan mulai dapat menggunakan sendok dan minum dari gelas. Waspadai apabila tumbuh kembang anak tidak sesuai dengan perkembangan yang seharusnya. Konsultasikan pada petugas kesehatan yang berkompeten agar anak dapat mengikuti stimulasi kecerdasan otak dengan tepat. Tumbuh kembang anak adalah hak dasar pada anak yang harus dipenuhi oleh setiap orang tua. Pertumbuhan fisik dan perkembangan intelijensia anak sangat berpengaruh pada kehidupannya yang akan datang. Otak akan mulai terbentuk 80% pada usia 2 tahun dan 95% pada usia 6 tahun, dan akan terus berfungsi untuk selama semasa hidup. Untuk mendeteksi kesehatan intelijensia anak diperlukan peran aktif ayah bunda sebagai orang tua. Hendaknya ayah bunda memperhatikan kegiatan apa saja yang sudah dapat dilakukan oleh anak sesuai dengan umurnya. Mendeteksi kesehatan intelijensia pada 2 hingga 3 tahun dapat dilihat dari beberapa kegiatan, seperti anak mulai senang memainkan peran di saat bermain dengan mainannya. Anak juga sudah dapat menggunakan sendok untuk makan sendiri dan menggunakan gelas untuk minum sendiri. Anak juga sudah dapat melompat 1 hitungan. Di usia ini, anak sudah dapat menyusun balok. Cobalah untuk meminta anak menyusun 8 buah balok dengan urutan yang sama. Secara verbal, anak sudah dapat merangkai 3 kata yang sesuai dengan tata bahasa, memiliki 200 perbendaharaan kata.
Kemampuan geraknya anak juga sudah dapat menirukan garis vertikal bila diminta setelah diberikan contoh. Anak juga sudah mulai dapat bermain sepeda roda 3, melompat sebanyak 3 hitungan, dan bersosialisasi dengan baik bersama teman-teman seusianya. Kemampuan berbahasa anak sudah dapat menyusun kalimat dan kalimat yang baik dengan komunikasi 2 arah. Kemudian mengenali warna dan anggota badan. Bermain lempar bola, melompat dengan 1 kaki atau bermain engklek. Mulai mengenali waktu yang sederhana seperti kemarin dan sekarang. Mendeteksi kecerdasan anak sejak dini merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk melihat adakah hambatan intelijensia pada anak atau tidak, agar anak mendapatkan penanganan yang tepat. Untuk itu dibutuhkan peran orang tua agar deteksi kecerdasan dapat dilakukan sesuai dengan tumbuh kembang anak. Usia sekolah merupakan usia awal anak mengenal dunia pendidikan formal, di mana anak dituntut untuk mampu menerapkan kemampuan intelektualnya dalam memecahkan berbagai masalah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas bangsa di masa depan melalui kualitas dan kuantitas pendidikan sekolah di masa ini. Kualitas dan kuantitas pendidikan yang baik dan benar pada anak usia sekolah merupakan tanggung jawab kita bersama, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Setiap anak memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda, dan terdapat 3 hal penting dalam tipe belajar yang mendasari perkembangan kecerdasan anak, yaitu kemampuan untuk menangkap, memahami, dan menyimpan informasi dalam memori. Untuk itu, diperlukan pemeriksaan kesehatan intelijensia melalui program penjaringan kesehatan anak sekolah untuk mendeteksi adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan dengan dominasi otak dan multiple intelijensi modalitas belajar. Mengenali kemampuan model berpikir melalui tes dominasi otak. Digunakan untuk mengenali adanya kecenderungan dominasi fungsi otak pada belahan kiri dan kanan dalam menjelaskan bagaimana otak bereaksi ketika memahami sebuah permasalahan dan menentukan solusinya. Dominasi otak kiri. Tipe anak dalam model berpikir dengan karakteristik senang membuat aturan, menaati aturan, berpola pikir secara runut, sangat logis, analitik, dan senang membuat daftar, sehingga tipe pembelajaran yang dilakukan adalah auditorik dan part of whole, atau diajari tahap demi tahap untuk mempelajari sesuatu secara keseluruhan. Dominasi otak kanan. Tipe bagus, suka membaca, sedangkan keterbatasannya dari belajar dengan visual, mengetahui apa yang ingin dikatakan tapi
melalui penglihatan, kita dapat menggunakan strategi dengan materi visual seperti gambar, diagram, atau peta. Lalu, gunakan warna untuk menandakan hal-hal penting. Orang tua atau guru dapat mengajak anak untuk membaca buku berilustrasi. Modalitas belajar melalui pendengaran memiliki strategi dengan mengajak anak untuk berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di keluarga. Hendaknya orang tua dan guru mendorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Cobalah mendiskusikan ide dengan anak secara verbal. Pembelajaran secara kinestetik dapat dilakukan dengan cara jangan paksa anak untuk diam belajar selama berjam-jam. Berikanlah aktivitas sederhana di antara waktu belajar. Gunakan warna terang untuk menandai hal-hal penting pada saat belajar. Jika orang tua atau guru memiliki kesempatan, ajaklah anak belajar sambil mengeksplorasi lingkungan. Kenali kemampuan belajar anak untuk mencapai kecerdasan yang optimal melalui stimulasi intelijensia yang tepat untuk generasi yang berkualitas demi Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera.